Gimana Kang Maman? 3 tahun saya ikut jadi juri anugerah ASN. Saya tidak pernah melihat ada kalimat di depan yang terjadi, yang ada hari ini. Birokrasi berdampak, birokrasi berdampak. Sedemikian beratkah PR Pak Aswar sampai itu ditekankan betul? Atau selama ini memang birokrasi kita memang tidak berdampak ya Pak? Iya, jadi setelah kami mendapatkan mandat jadi Menpan RB, karena menteri itu tugasnya membantu presiden. Iya. Maka kami dengar dengan baik pidato Bapak Presiden di berbagai kesempatan. Ternyata ada kerisauan dari Bapak Presiden yang sekarang terjadi adalah berbelitnya birokrasi dan terjebaknya di tumpukan kertas. Kadang birokrasi ini sibuk tapi nggak berdampak untuk rakyat. Dan inilah yang kita minta kepada seluruh kementerian lembaga untuk dibangkas. Yang kedua, supaya kita tidak terjebak di tumpukan kertas. Dan yang ketiga, harapan Bapak Presiden bagaimana birokrasi lincah. Inilah PR yang sekarang yang mesti kita selesaikan. Maka proses bisnisnya mesti kita pangkas. Kemenpan RB termasuk kementerian yang dimandat oleh Presiden untuk menilai akuntabilitas kinerja, untuk menilai reformasi birokrasi bekerja atau tidak, dan ujungnya memang kalau RB-nya naik, tunjangan kinerjanya naik. Sedikit saja tentang IKN. Seandainya skema perpindahan ASN ini terjadi, lalu berdampak negatif, terjadi layangan putus, banyak perceraian di lingkungan ASN karena istrinya atau pasangan tidak mau ikut. Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Ya, ini urusan perceraian, urusan mental. Itu urusan kementerian agama. Oke. Antisipasinya saya terjadi atau mereka resign. Nggak, itu nanti ke sini psikolognya. Oh, berarti itu nanti boleh ada konsultasi antara Bapak dan Kak Novita Tandri ya. Oke, Makanya sudah disiapkan di sini ya. Virgi. Bicara mengenai sistem dalam birokrasi itu sendiri. Bagaimana sekarang bicara mengenai SDM-nya? Karena sudah berada di dalam zona nyaman yang begitu lama, Pak. Dan kemudian Bapak masuk tadi di babak kedua, mengubah semua untuk menjadi out of the box itu sulit. Ya, kunci SDM ini penting. Kita boleh benci ke birokrasi. Tapi faktanya birokrasi ini menjadi engine dari pelayanan publik. Oleh karena itu Bapak Presiden memberikan mandat kepada kami agar sistem rekrutmen SDM kita perbaiki. Maka sistem rekrutmen kita sekarang sudah sistemnya CAT, Mbak Virgi. Bagaimana menjamin kalau tidak ada ordal, Pak? Nah, karena sistemnya sekarang mengerjakan soal di dalam, di luar orang langsung bisa melihat. Tapi kan sekarang sistem aja bisa diotak-atik ya, bisa direkayasa. Nah, kita sudah dengan BSSN, dengan sistem dan seterusnya. Artinya kita berikhtiar dengan sistem face recognition, sehingga sekarang inilah sudah waktunya semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara. Itu kan yang sekarang, Pak. Yang baru akan masuk, yang baru. ya kan? Itu bisa diubah mungkin. Iya. Mereka akan terbiasa dengan sistem Bapak. Kan banyak banget, Pak, yang lama. Nah, oleh karena ini pertanyaan menarik buat kita. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta benchmarking kepada kami di berbagai negara bagaimana cara mereka mengurai ini. Dengan Perpres 80 itu, yaitu arsitektur SPBE dan mengorkestrasi bagaimana SPBE ini bisa jalan, yaitu digitalisasi. Sayangnya program digitalisasi birokrasi selama ini masih dimanai dengan pembuatan aplikasi. Maka yang terjadi Mbak Virgi, aplikasi ini tidak menyelesaikan masalah. Karena begitu banyak pejabat baru, aplikasi baru. Bupati baru, kepala dinas baru, dirjen baru, direktorat baru. Sekarang Presiden telah memerintahkan tidak boleh lagi ada aplikasi baru. Yang kita minta adalah menginteroperabilitaskan aplikasi. Sehingga dengan sistem itu nanti memaksa birokrasi untuk lebih cepat, lebih murah, lebih mudah bagi rakyat. Sementara selama ini aplikasinya LK itu ada berapa sih Pak? Nah, Lembaga kementerian? jadi sekarang kementerian lembaga ini lebih dari 27.000 aplikasi. 20 Sekarang Dari 27.000 itu sudah terpangkas berapa, Pak, Nah, aplikasinya? contoh di Kemenkes sekarang, dari 400 aplikasi di Puskesmas dan berbagai aplikasi, sekarang proses menjadi satu data sehat. Sehingga nanti ini akan lebih mudah. Tapi problem kita sebenarnya bukan hanya ini Mbak Virgi, adalah PR menyelesaikan 3 hal yang ini menjadi arsitektur digital internasional yang telah terjadi. Satu adalah digital ID yang ada di Dagri dan Kominfo. Yang kedua adalah terkait dengan data exchange. Yang ketiga adalah digital payment. Kalau 3 hal ini selesai, maka ini hampir seluruh bantuan program kita akan lebih tepat sasaran. Tepuk tangan untuk Pak Menteri.
Baik, singkat saja Kak Novita, satu Baik, lagi. izin Pak Menteri, ini kalau lihat dulu sebagai 2 periode menjadi Bupati Banyuwangi, sekarang menjadi Menteri. Ini urusnya bukan daerah lagi Pak Menteri ya, tapi negara gitu. Apakah ini dengan sisa waktu ada kesempatan supaya Menpan RB punya transparansi dengan birokrasi di bidang digital ini? Begitu kami mendapatkan mandat ini untuk mengorkestrasi transformasi digital, Pak Tony Blair datang ke kantor kami, menemui kami. Dan Pak Tony meyakinkan kepada saya memang tidak ada jalan satu negara untuk meningkatkan pencapaian dan melipat gandakan kepuasan rakyat dalam pencapaiannya kecuali dengan digitalisasi. Nah, maka sekarang ada GovTech. Perpresnya telah membuat government teknologi, sekarang sedang merekrut talenta-talenta digital hebat di GovTech ini, dan bersama 7 kementerian lembaga prioritas. Jadi sekarang belum semuanya. Kalau 7 kementerian lembaga prioritas ini jalan, maka soal-soal dasar nanti akan terselesaikan. Dan kalau ini tuntas, kami yakin berangkat dari pengalaman berbagai negara, kecepatan, perbaikan layanan, kemudian ketepatan sasaran nanti akan segera dicapai oleh Indonesia. Baik, terima kasih. Kami belum ada opsi sanksi, karena sampai sekarang kami belum ada surat resmi ASN yang tidak mau pindah. Belum ada. Belum ada, belum ada. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.